Red Bull Ring Austria, salah satu trek terpendek dalam kalender F1 dan juga merupakan salah satu yang tercepat juga BTW. Dan trek ini selalu memberikan kita balapan-balapan dan momen ikonik. Dan yang kemarin gue udah bahas hari Selasa ya. Dan karena hari ini sudah hari Rabu, ya bagi kalian yang hidup di bawah batu-batu, gue ada buat pengumuman bahwa mulai sekarang hari Rabu menjadi hari gue membahas prediksi ketika ada race week. Jadi dimajuin sehari dari yang sebelumnya. So skuy, kita ngopi dan bahas prediksi gue untuk GP Austria 2026 minggu ini. Untuk pole dan pemenang ini menarik. Austria sendiri merupakan salah satu power track dan harusnya ini merupakan tracknya Mercedes dan mungkin Red Bull juga. Tapi karena Austria ini kabarnya akan cukup panas dan itu bukan kabar baik untuk Mercedes yang baterainya gampang panas kayak Doiku lagi dapet, dan Red Bull dengan lurusan yang cukup panjang itu jelas akan membuat mereka ribet soal urusan manage baterainya walaupun mereka bawa update besar juga ke sini. Maka hanya ada satu tim yang sepertinya akan menguasai track ini. Yap, kalian tahu siapa ya? Ya jelaslah Shifu Ferrari. Tapi siapa yang akan gue taruh untuk pole dan pemenang? Well, pole gue akan berikan ke Charles Leclerc. Doi perlu weekend yang bagus untuk comeback dari beberapa balapan lontong. Dan udah lumayan lama juga nggak ngeliat dia dapat pole dan menang ya. Plus dia punya track record yang bagus di sini. Selagi dia menahan rasa nafsunya sama tembok, gue rasa ini bisa. Dan sekalian aja untuk pemenangnya, gue juga taruh dia. Wait a minute. Kata Tokoha, mereka juga mau bawa update A2 mereka ya di sini. Yap, Ferrari dikabarkan akan bawa update pertama A2 mereka yang udah disiapkan dari kapan. Dan kita lihat, mengingat ini power track, ya saatnya tepat untuk bawa itu. Kita lihat apakah A2 ini berhasil atau enggak untuk membuat Super Funny 26 itu semakin mengerikan ke chassisnya. Jadi ya Charles Leclerc dengan mobil yang harusnya akan jadi lebih serem di Austria, mungkin akan menjadi titik baliknya. Dan Ferrari di persaingan gelar F1 2026 ini, di saat orang mulai nge-hypein Lewis untuk jadi juara dunia 8 kali, gua masih nggak akan meremehkan Charles Leclerc ya. Selagi doi waras dan nggak macem-macem, ya Charles mah semengerikan itu sebenarnya. Tapi gua ada ngomong soal Mercedes. Well, dapat dikatakan Barcelona telah mengekspos kelemahan terbesar mereka. Reliability di bagian baterai, dan ketika suhu panas dan mereka juga terlalu agresif dalam berduel dengan pembalap di depannya, plus kena dirty air-nya juga, baterainya pun langsung ngambek. Tapi bukan hanya itu saja yang harus dikhawatirkan oleh Mercedes, khususnya Kimi Antonelli. Austria ini merupakan track yang sangat amat sadis kalau kita ngomongin track limit, dan dengan gaya balap Kimi yang agresif banget ini, bisa menjadi problem nantinya. Dan Doi pun juga sudah pemanasan di beberapa track dengan memanfaatkan track limit warning itu. Jadi feeling gue, ini akan menjadi problem besar untuk Kimi di mana dia mau di qualifying atau race nanti akan diperingatin dan disummer oleh track limit Austria itu. Dan kalau misalkan di qualifying nih, bisa jadi fatal banget karena ingat, Kimi nggak boleh start di bawah top 2, apalagi lebih rendah. Karena itu bisa membuatnya harus was-was sama kondisi baterainya di dirty air itu. Kimi nggak boleh DNF juga karena masalah reliability atau apapun itu. Karena nantinya ini akan dimanfaatkan oleh rival-rivalnya untuk merebut momentum itu dari dia. Jadi ini perlu diwaspadai juga sama Kimi. Dan karena kita di Red Bull Ring, pastinya kita harus bahas lah ya, Red Bull. Jadi Red Bull RB22 ini emang agak membingungkan jujur ya. Di track Monaco, banyak orang expect mereka struggle dengan slow corner itu, termasuk gua. Apalagi mobil mereka kan masih kayak dugong tuh, walaupun udah diet berapa kilo. Di Barcelona, mereka yang berapa orang expect bakal kuat dan meneruskan momentum bagus dari Monaco, malah menghilang lagi. Udah gitu, problem yang sampai sekarang belum mereka perbaikin ya startnya mereka sih. Max kemarin anti-stall di Monaco, dan Isaac juga kelep di Barcelona kemarin. Mereka sih ada beberapa update ke balapan ini untuk terus nge-cutting berat badan RB22 itu. Dan ya, gue sih expect pastinya mereka akan lebih cepet, cuman buat apa kalau udah cutting mobil, tapi tiap kali mau bangun buat start, malah males-malesan juga mobilnya. Tapi oke lah, sebenarnya balapan akan menjadi seru nanti jika mobil mereka dua-duanya mampu melakukan start yang normal gitu sesekali ya. Dan gue expect hal itu akan terjadi di balapan ini. Dua pembalap akan melakukan start yang normal. Gak yang wow-wow banget kayak ketapel Ferrari, tapi gak akan sebab mereka di balapan-balapan sebelumnya juga. Ya mediocre lah ya kayak performa mereka musim ini sekarang. Tapi expect Red Bull sendiri untuk memberikan sedikit ancaman dengan update-update yang dikabarkan akan mereka bawa dan dapat ngekat jarak mereka ke top tim lainnya di weekend ini. Nah, untuk prediksi keempat, karena seperti yang gue bilang tadi, ini merupakan home race Red Bull, sekalian aja kita prediksi adik kecil mereka, yaitu Racing Bulls.
tim yang juga lagi gacor banget momentumnya di papan tengah dan terus menekan Alpine di zona best of the race itu. Kedua pembalapnya juga lagi bagus-bagusnya, Liam Lawson konsisten cetak poin, dan Arvid Lindblad terus impress di musim rookie-nya. Gue expect hal yang sama di sini, di mana setidaknya satu pembalap akan meraih poin. Satu aja nih, gas kalian aja dua-duanya bang. Takut banget nih kayaknya mau challenge nih, main safe banget lo bang. Bukan itu, tapi gue expect tim papan tengah lainnya juga akan merayok di sini, termasuk duo Alpine, jadi ya realistis aja gue mah. Iya deh, si paling realistis. Bangke kalian semuanya udah kerasukan Miguel nyebelinnya. Tapi ngomong-ngomong soal persaingan papan tengah, mungkin ini ada kaitannya sama prediksi kelima gue ini. Jadi kita semua tahu, Austria ini dikabarkan akan panas dan itu berarti reliability akan menjadi faktor. Karena cuacanya akan sangat panas dan ini bakal menjadi concern semua tim, apalagi yang bermesin Mercedes. Mengingat ini ya, lu bisa bilang kryptonite mereka sejauh ini di 2002 tentu ya ini reliability gitu. Dan perlu diingat, ada 8 mobil yang bermesin Mercedes musim ini dan itu sudah merupakan 36%-an dari grid musim ini. Belum lagi tim-tim kayak Aston, Audi, dan Cadillac ya, di mana mobil mereka gampang banget juga retak kayak kaca. Jadi feeling gue ini akan menjadi balapan yang cukup horor untuk beberapa tim dari segi reliability, dan balik lagi, gue bukannya doain, tapi gue nggak akan kaget kalau misalkan bakal ada DNF party dari segi reliability minggu ini. Dan Mercy juga perlu ingat bahwa terakhir kali DNF karena dua-duanya mengalami masalah reliability itu di track yang sama, di sini, 8 tahun yang lalu. Gile, 2018 udah 8 tahun yang lalu ya, cepet amat waktu tuh. Ya kita doain semua pembalap nggak kenapa-kenapa sih ya, apalagi ya crash atau apapun itu kita nggak mau doain seperti itulah ya. Tentu kita mau balapan di mana DNF itu bukan jadi bumbu seru sebenarnya, karena seru tuh bisa aja dari ya wheel to wheel, duel, dan sebagainya. Musim ini aja kita udah berkali-kali dibuktikan bahwa wheel to wheel bisa banget, dan itu juga sudah bisa membuat balapan jadi seru banget di musim ini. DNF, ya yowes itu biarlah nasib nanti yang bermain peran. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Ya gue harap ini semua prediksinya aman. Jangan sampai gue challenge lagi, dan ya bagi kalian yang nanya, challenge gue yang Barcelona kemarin di mana? Well, itu gue taruh di IG doang, IG-nya Lontong Balapan, karena kalau upload di YouTube dan TikTok, kena kopi kanan, karena gue sama Dino nyanyi lagu Yoasobi Yorini Kakeru. Ya dicek aja lah di sana lah, di Reels-nya. Kalian cek aja ya, kalau kalian mau lihat gue sama Dino, memalukan diri kita sendiri. Ya wes lah, tulis aja di kolom komentar prediksi kalian juga untuk balapan minggu ini seperti apa. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya, abangnya capek. Seperti biasa, videonya kalian tutup oleh. Okay guys, thank you for watching.